Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lina Puji Astuti, peserta pelatihan kepemimpinan administrator angkatan pertama tahun 2025. Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat memiliki program, yaitu salah satunya fasilitasi kelembagaan kemasyarakatan yang ada di kelurahan. Salah satu lembaga kemasyarakatan yang ada di kelurahan adalah Posyandu. Posyandu merupakan lembaga kemasyarakatan kelurahan yang memiliki peran penting dalam mendukung ataupun menurunkan angka stunting di Kota Samarinda. Namun data menunjukkan bahwa tingkat kunjungan ke Posyandu masih di bawah 50%. Tercatat pada semester pertama, kunjungan ke Posyandu pada tahun 2025 hanya mencapai angka 32%. Permasalahan ini menjadi fokus utama dalam rancangan aksi perubahan yang bertujuan untuk meningkatkan peran Posyandu sebagai ujung tombak pencegahan stunting melalui pendekatan pemberdayaan masyarakat yang kolaboratif dan inovatif. Aksi perubahan strategi pemberdayaan masyarakat cegah stunting melalui gerakan Posyandu dilatar belakangi dari beberapa permasalahan yang ada di Kota Samarinda, terutama adalah berkaitan dengan penurunan angka stunting. Saat ini, Posyandu yang ada di Kota Samarinda memiliki angka kunjungan yang masih di bawah 50%. Tercatat pada semester awal tahun 2025, tingkat kunjungan ke Posyandu hanya mencapai angka 32%. Selain itu, permasalahan ibu dan anak menjadi isu nasional yang harus ditangani di level daerah. Permasalahan ini menjadi fokus utama dalam rancangan aksi perubahan yang bertujuan untuk meningkatkan peran Posyandu sebagai salah satu ujung tombak pencegahan stunting melalui pendekatan pemberdayaan masyarakat yang kolaboratif dan inovatif. Analisa permasalahan Posyandu antara lain adalah sumber daya manusia. Kurangnya kapasitas kader serta jumlah kader yang aktif mempengaruhi terhadap pelayanan di Posyandu. Selain itu, sarana dan prasarana yang ada saat ini memang masih terbatas. Kemudian secara manajerial, koordinasi lintas sektor belum optimal. Kesadaran masyarakat yang rendah dan dukungan kebijakan yang terbatas menyebabkan angka kunjungan juga mengalami penurunan. Kemudian, kebijakan yang ada belum ada yang mewajibkan masyarakat ke Posyandu dan anggaran yang terbatas. Untuk mengatasi beberapa permasalahan di atas, beberapa terobosan inovasi diambil oleh reformer, antara lain adalah inovasi dalam jangka pendek, yaitu kurang lebih 60 hari kerja. Yang pertama adalah membentuk kader Samarinda Maju. Kader Samarinda Maju merupakan bentuk kerja kolaborasi dari kader-kader yang sudah ada di setiap wilayah kelurahan di Kota Samarinda, yaitu terdiri dari kader Dasawisma, kader PKK, pekerja sosial masyarakat, kader Jumantik, dan kader lainnya yang ditunjuk. Setiap kelurahan memiliki 10 KSM, di mana satu KSM membawahi 5 RT. Mereka nantinya berperan untuk menghimpun data dan mendampingi keluarga berisiko stunting dengan sasaran usia remaja, calon pengantin, ibu hamil dan menyusui, serta bayi dan balita. Kemudian, membentuk tim pembina klaster binaan. Tim pembina klaster binaan merupakan tim yang beranggotakan tenaga kesehatan atau bidan, tim pendamping keluarga, dan kader pembangunan manusia, atau calon-calon bidan dan siswa atau mahasiswa yang menempuh pendidikan di bidang kesehatan yang merupakan tim pendamping kader Samarinda Maju. Satu orang tim pendamping klaster binaan membawahi satu klaster binaan. Untuk mengikat kerjasama tim pembina klaster binaan, maka akan dibuat MOU atau kesepakatan bersama untuk gerakan pencegahan stunting. Inovasi selanjutnya adalah membentuk atau merekrut orang tua asuh berupa gerakan orang tua asuh stunting. Gerakan orang tua asuh stunting adalah program yang bertujuan untuk mempercepat penurunan stunting dengan melibatkan pengurus lembaga kemasyarakatan kelurahan seperti PKK, RT, LPM, dan Karang Taruna, Babinsa, Babin Kamtipmas, tokoh agama, dan tokoh masyarakat, pelaku usaha setempat untuk memberikan dukungan berupa nutrisi dan non-nutrisi kepada keluarga berisiko stunting. Dan yang terakhir adalah melaksanakan bulan timbang. Melaksanakan bulan timbang setiap bulan yaitu membuka Posyandu di luar hari buka dengan tujuan
mengakomodir sasaran yang tidak bisa hadir pada hari buka posyandu. Pendaya gunaan posyandu sebagai lembaga kemasyarakatan kelurahan di Kota Samarinda masih kurang dalam menurunkan angka stunting. Data kunjungan bayi balita pada bulan Agustus 2024 yang dirilis oleh Dinas Kesehatan Kota Samarinda adalah 49,7%. Padahal kedudukan posyandu dianggap sangat penting dalam menjaga kesehatan masyarakat yang merupakan fondasi menuju Indonesia Emas 2045. Manfaat aksi perubahan strategi pemberdayaan masyarakat cegah stunting melalui gerakan posyandu antara lain yang pertama adalah peningkatan kualitas layanan publik, yang kedua partisipasi masyarakat yang lebih aktif, dan yang terakhir adalah penguatan kapasitas sumber daya manusia. Gerakan posyandu sebagai salah satu bentuk pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan stunting dapat meningkatkan kualitas layanan publik, terutama dalam bidang kesehatan. Dengan melibatkan masyarakat secara langsung, posyandu dapat memberikan akses yang lebih baik kepada ibu dan anak untuk mendapatkan informasi dan layanan kesehatan yang diperlukan. Hal ini sejalan dengan tujuan reformasi birokrasi untuk meningkatkan kualitas layanan publik. Selain itu, melalui aksi perubahan ini, masyarakat didorong untuk berpartisipasi aktif dalam program-program kesehatan. Partisipasi ini tidak hanya meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya gizi dan kesehatan anak, tetapi juga memperkuat rasa kepemilikan dan tanggung jawab terhadap kesehatan keluarga. Reformasi birokrasi yang baik seharusnya mendorong partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan, dan gerakan posyandu merupakan salah satu cara untuk mewujudkannya. Kemudian aksi perubahan ini juga berfokus pada penguatan kapasitas sumber daya manusia di tingkat masyarakat. Dengan memberikan pelatihan dan edukasi kepada kader dan masyarakat, kemampuan mereka dalam menangani masalah stunting dapat meningkat. Reformasi birokrasi yang efektif melibatkan pengembangan kapasitas pegawai negeri dan masyarakat untuk memberikan layanan yang lebih baik. Tujuan jangka pendek pelaksanaan aksi perubahan strategi pemberdayaan masyarakat cegah stunting melalui gerakan posyandu yaitu terbentuknya kader Samarinda Maju dan tim pembina klaster binaan serta gerakan orang tua asuh dan bulan timbang untuk meningkatkan angka kunjungan ke posyandu serta mengurangi resiko stunting di lokus sasaran. Tujuan jangka menengah, tumbuhnya kolaborasi lintas sektor dan partisipasi aktif masyarakat, serta terwujudnya kemandirian dan kreativitas kader dalam penyelenggaraan kegiatan posyandu. Untuk tujuan jangka panjang, turunnya angka stunting secara signifikan dan berkelanjutan di Kota Samarinda, terwujudnya posyandu sebagai pusat layanan kesehatan dan pemberdayaan keluarga berbasis komunitas, terciptanya penguatan ketahanan keluarga dan variabel kesehatan. Milestone jangka pendek yang dilakukan oleh reformer antara lain adalah 1. Membentuk tim efektif. Milestone yang kedua adalah sosialisasi aksi perubahan. Milestone yang ketiga adalah rekrutmen tim pembina klaster binaan, kader Samarinda Maju, dan orang tua asuh. Milestone yang keempat adalah penandatanganan kesepakatan bersama dan pelatihan kader. Milestone yang kelima yaitu melaksanakan bulan timbang pada posyandu lokus stunting dibantu oleh kader Samarinda Maju, dan yang terakhir adalah tahapan evaluasi dan pelaporan yang dilakukan oleh reformer beserta tim efektif. Demikian rancangan aksi perubahan ini, semoga melalui inovasi dalam gerakan posyandu cegah stunting, tujuan nasional maupun tujuan daerah dalam penurunan angka stunting dan peningkatan kesehatan ibu dan anak akan terus meningkat, semakin maju dan semakin meningkatkan potensi pemberdayaan masyarakat di level kelurahan. Karena memang memberdayakan manusia itu tidak segampang membalikkan telapak tangan, dan menghebatkan manusia, menghebatkan masyarakat membutuhkan usaha yang akan berdampak 5 atau 10 tahun ke depan. Dengan mengidentifikasi masalah, separuh dari masalah kita akan terselesaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mas Sarjon, Direktur Akademi Keperawatan Yasi Samarinda, mendukung penuh gerakan aksi perubahan yang dilakukan oleh Ibu Lina Asuti, Pegawai Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Samarinda. Perekrutan tersebut merupakan usaha yang baik dalam rangka pencegahan stunting, yang mana dengan perekrutan tersebut kita dapat mengidentifikasi masalah kesehatan ibu dan anak yang ada di lingkungan masyarakat, serta dengan adanya gerakan orang tua asuh dapat mengedukasi dan mengajak orang tua untuk membawa bayi dan balitanya ke posyandu, sehingga peningkatan jumlah kunjungan posyandu dapat tercapai.